Tasya. Selamat datang di program baru kami dari HLC, Healthy Lifestyle Community, yang penuh inspirasi dan pengetahuan tentang gaya hidup sehat. Senang rasanya bisa menghadirkan program baru yaitu Healthy Talk dengan tema serba-serbi daging kurban untuk sobat sehat semuanya. Di episode perdana ini, kita akan membahas sesuatu yang relate banget sama momen Idul Adha. Nah, tak lain tak bukan, pasti teman-teman juga tahu ya, yaitu mengenai gizi dan daging kurban. Ngomong-ngomong mengenai gizi nih, ini tuh relate banget sama pembicara kita yang merupakan ahli gizi di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Temanggung dan juga konsultan gizi di Asia Catering. Betul ya Mbak Desi ya? Seperti yang kita tahu bersama, daging kurban adalah bagian yang tidak terpisahkan karena ada dari tahun ke tahun. Tapi kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi, yaitu gimana sih caranya supaya daging kurban itu tidak hanya lezat sebagai masakan, tapi juga bisa memberikan gizi yang optimal bagi kesehatan tubuh kita. Gitu ya Mbak Rizky ya? Ya, betul Mbak Nada. Nah, kita akan berbincang mengenai berbagai aspek dari daging kurban, yaitu serba-serbi ya dari daging kurban itu sendiri, dari A sampai Z. So, pastikan sobat sehat semuanya untuk stay tune ya, agar tidak ketinggalan info-info yang priceless dan timeless. Oke, langsung aja nih. Aku bakalan ngajuin pertanyaan ke Mbak Desi ya. Siap ya Mbak Desi ya? Oke deh, siap. Oke, jadi pertanyaan pertamanya itu apa itu daging kurban dan kenapa daging kurban itu tuh jadi perhatian di konteks gizi Mbak Desi? Oke, daging kurban sendiri itu tidak jauh beda ya dengan daging-daging lainnya ya, daging hewan ternak lainnya. Cuman yang membedakan adalah daging kurban itu dilalui dengan proses sesuai syariat kita ya. Jadi di keyakinan kita itu momen Idul Adha adalah momen untuk penyembelihan hewan kurban. Nah, kenapa ini jadi penting untuk konteks gizi ya? Karena di hari berkurban ini, masya Allah berlimpah daging hewan ternak ya, hewan ternak yang disembelih untuk kurban, sehingga kita harus bisa mengedukasi ke masyarakat ya dengan berlimpahnya hewan kurban ya atau daging kurban yang nanti diterima oleh masyarakat, bisa bijak untuk cara mengkonsumsinya sehingga bisa bermanfaat untuk tubuh kita sebagai pengkonsumsi gitu ya. Nah, tadi kan Mbak Desi udah bilang ya kalau daging kurban ini tuh sama aja kayak daging hewan ternak biasanya gitu. Tapi kalau dari segi nutrisi itu juga sama aja berarti ya Mbak Desi atau ada yang berbeda? Ya, untuk secara khusus nilai gizi ya, nilai gizi dari setiap hewan ternak yang dikurbankan, yang secara umum ya di Indonesia di tempat kita itu mengorbankan hewan ternak seperti sapi dan kambing. Untuk nilai gizinya tidak jauh berbeda ya, jadi apakah itu hewan ternak yang sehari-hari kita konsumsi seperti daging sapi yang sehari-hari kita konsumsi dengan daging sapi yang dikurbankan yang bisa kita konsumsi. Jadi untuk nilai gizi sendiri antara daging sapi dan daging kambing itu memang ada perbedaan, tapi antara daging ternak sehari-hari yang kita konsumsi dengan daging hewan ternak yang dikurbankan itu tidak ada perbedaan. Gitu. Contohnya misalkan seperti daging kambing dengan daging sapi ya, itu dari nilai gizi kalorinya dia memang lebih tinggi daging sapi. Kemudian dari segi lemaknya lebih tinggi yang daging kambing ya, jadi lemaknya, total lemaknya, kemudian kolesterolnya itu memang lebih tinggi nilai gizi dari daging kambing. Sedangkan untuk daging sapi protein yang lebih menonjol ya, jadi proteinnya dibandingkan dengan daging kambing itu protein daging sapi itu lebih unggul. Cuman memang di daging kambing sendiri juga karena tadi lemaknya tinggi ya, itu juga ada zat gizi mikro yang bermanfaat juga seperti zat besi itu lebih tinggi daripada daging sapi, vitamin B-nya, kemudian magnesiumnya itu lebih tinggi dari daging sapi, sehingga sama-sama manfaatnya tergantung kita nanti yang bijak untuk mengkonsumsi. Oke, berarti kalau dari hewan kurban yang tadi disebutin sama Mbak Desi nih ada kambing, sapi itu ya.
itu tuh bisa nggak sih kita tuh menjadikan sapi itu lebih sehat dari kambing atau kambing itu lebih sehat dari sapi, itu bisa nggak ya Mbak? Ya, karena keduanya memang apa namanya tidak terlalu gapnya terlalu jauh ya gitu. Jadi insya Allah keduanya sama-sama sehat untuk tubuh kita dengan catatan bijak untuk mengkonsumsinya dengan pola makan yang seimbang, gizi yang seimbang ya, itu insya Allah tetap bermanfaat untuk tubuh kita, untuk kesehatan kita. Berarti tergantung dari pengkonsumsinya Ya, gitu ya. betul. Nah kalau misalnya dari bagian tubuh dari hewan tersebut nih, ada nggak sih Mbak yang mungkin di bagian kakinya lebih bernutrisi dibanding dari perutnya atau gimana gitu Mbak? Oke, ya. Jadi di hewan ternak ya, baik ini kita mau ke si sapi sama si kambing ya, gitu ya. Jadi memang ada beberapa potongan tubuh hewan ya, bukan tubuh manusia ya, potongan tubuh hewan ini memang ada sedikit perbedaan ya dari nilai gizinya. Contoh nih dari sapi ya, itu bagian punggungnya, bagian pahanya, kemudian bagian apa ya, paha atas ya yang seksi itu ya. Nah itu memang sedikit berbeda ya, terutama adalah kandungan lemaknya. Jadi untuk punggung, paha itu banyak ototnya sehingga proteinnya lebih tinggi ketimbang lemaknya. Cuman kalau di bagian perut ya, bagian dada sini ya, itu akan lebih banyak lemaknya sehingga kadar proteinnya jadi lebih sedikit. Jadi kalau untuk sahabat sehat yang ingin konsumsi daging ya, yang sudah punya riwayat penyakit yang memang harus membatasi asupan lemak, ya pilihlah bagian punggung dan pahanya atau bahunya ya. Tapi kalau untuk kita yang masih dalam kondisi yang sehat ya, itu konsumsi bagian dadanya boleh, bagian perutnya boleh, cuman memang ada porsi-porsi tertentu ya, sehingga tetap bermanfaat untuk tubuh kita, tidak menyebabkan resiko penumpukan lemak di dalam tubuh. Seperti itu, Mbak. Oke. Nah kalau daging kurban sendiri nih, itu tuh kan tadi udah dijelasin ya, banyak proteinnya gitu ya. Nah kalau untuk mendukung kecukupan protein di masyarakat yang membutuhkan itu gimana Mbak? Ya, momen Idul Adha atau hari berkurban ini ya, itu masing-masing orang bisa memanfaatkan ya. Jadi momen Idul Adha ini kan memang kita diajarkan untuk berbagi ya. Jadi yang berkurban, yang mampu untuk berkurban, berbagi kepada masyarakat yang memang membutuhkan. Nah, tadi salah satu nilai gizi yang ada di hewan kurban itu adalah protein. Nah, sehingga pada masyarakat yang memang membutuhkan ya, apalagi sekarang kita gencar dengan pencegahan penanganan stunting ya, dan salah satunya adalah pemenuhan kebutuhan asupan protein ya. Nah itu momen Idul Adha ini sangat bermanfaat ya. Jadi saat kita memberikan hewan kurban, kemudian yang diberi adalah memang masyarakat yang benar-benar membutuhkan asupan protein, ya itu akan lebih bagus gitu. Jadi memang momen Idul Adha, momen kita berbagi untuk sesama semua ya, tidak hanya masyarakat muslim mungkin ya, semua bisa ikut konsumsi daging kurban, sehingga harapannya memang bisa membantu mencukupi asupan protein atau kebutuhan protein untuk masyarakat. Gitu. Nah kalau tadi kan kita udah membicarakan tentang gizi ya, kualitas dari daging itu gitu. Nah kalau misalnya dari segi proses nih, waktu pemotongan, penanganan, waktu kurban, waktu di momen Idul Adha gitu ya, penyembelihan, itu tuh bisa mempengaruhi kualitas dari gizi si daging ternak ini atau enggak ya Mbak? Ya, bisa jadi, bisa iya, bisa tidak ya. Jadi untuk mengurangi kualitas dari nilai gizinya, jadi memang nilai gizi itu bisa berubah ya.
atau bisa terkontaminasi. Jadi proses penyembelihan, pemotongan, kemudian pendistribusiannya itu memang harus memperhatikan aspek dari kebersihan ya. Kebersihan dari penjamahnya. Jadi para panitia-panitia kurban ya, saat sudah berupa dipisahkan daging dengan kulitnya ya, itu proses-proses yang penting untuk dimonitoring kebersihannya ya, baik si penjamah ya, kita panitianya, kemudian lingkungannya. Jangan sampai daging kurban yang daging hewan ternak ini yang sudah bernilai gizi tinggi ya, kemudian diletakkan di lantai, kemudian terkontaminasi debu, kemudian pasir mungkin ya, yang tadinya nilai gizinya bagus ya, proteinnya, kemudian kalorinya, zat besinya bagus, kemudian ada kontaminasi dari penjamah ataupun lingkungannya sehingga bisa merusak dari kualitas gizi daging kurban itu sendiri. Nah kalau tadi kan setelah disembeli mungkin dipotong-potong, bisa dicuci, mungkin bagian jeroannya atau apa gitu ya, terus nanti didistribusikan oleh panitia. Nah kita sebagai penerima nih gimana proses yang tepat nih untuk menerima daging kurban ini? Oke, saat kita menerima daging kurban, yang pertama adalah kita bersyukur. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita dapat menikmati daging kurban ya gitu. Nah, setelah kita terima, andaikan memang kita mau mengolah langsung daging kurban yang kita terima, boleh langsung dicuci kemudian diolah ya. Jadi kalau langsung mau dimasak gitu ya, langsung begitu dapat daging kambing ini, boleh langsung dibersihkan, dicuci, kemudian langsung diolah ya. Cuman kalau memang jumlahnya ternyata berlebih atau kita masih niatnya besok deh saya mau masaknya gitu, karena sekarang masih repot gitu. Nah setelah kita terima tanpa perlu dicuci, dipotong saja sesuai dengan keinginan kita mau mengolahnya dengan olahan apa. Misalkan mau rendang ya udah kita potong sesuai dengan size atau ukuran rendang nanti yang mau kita konsumsi ya. Mau bikin soto misalkan ya, atau mau bikin sate ya, silakan langsung dipotong tanpa harus dicuci, kemudian dikemas. Boleh pakai box ya, sekarang banyak ya box plastik yang kedap udara, boleh, atau minimal pakai plastik, tapi disarankan adalah plastiknya plastik yang bening, bukan plastik yang warnanya gelap ya, plastik hitam atau plastik warna-warna gelap, karena memang yang warna-warna gelap kemungkinan itu dari proses daur ulang ya, sehingga bisa mengkontaminasi daging yang kita simpan. Jadi disimpan dengan box kedap udara ya, box plastik boleh, kemudian plastik yang bening boleh, disesuaikan dengan takarannya. Jadi kalau misalkan mau masak rendang di rumah ada 5 orang ya, kita butuh 15 potong ya, sudah dimasukkan di dalam box atau plastik itu 15 potong, kemudian disimpan di lemari pendingin, boleh di kulkas, boleh di freezer seperti itu. Jadi saat nanti kita proses mengolah, mau mengolahnya kita langsung ambil. Jadi bukan yang menyimpan dalam gelondongan besar masuk ke almari pendingin, kemudian kita keluarkan, kita potong-potong, oh masih sisa nih, masukin lagi. Nah itu nggak boleh, karena proses penyimpanan, dikeluarkan, masukkan lagi, itu pertumbuhan bakterinya jadi lebih banyak gitu ya. Jadi saat proses pendinginan itu kan tidak mematikan bakteri, tapi dia menidurkan bakterinya. Saat kita keluarkan, suhu ruangannya hangat, nah bakteri itu tumbuhnya lebih cepat ya gitu. Sehingga saat kita terima, kita bersihkan langsung, kemudian kita olah, atau kalau mau kita simpan langsung potong-potong, kita porsi sesuai dengan apa yang kita mau, baru disimpan. Seperti itu. Terima kasih Mbak Desi. Nah kalau tadi kan kita udah ngomongin tentang gimana cara menyimpan, nah sebelum itu nih Mbak Desi, waktu menerima daging kurban ini kan kita lihat nih dagingnya gitu ya, daging ini tuh sehat gak ya gitu Mbak Desi, walaupun mungkin kalau dari panitia kurbannya pasti sudah memilih sapi yang sehat gitu ya Mbak Desi, tapi kan dari
segi dagingnya kan kita belum tahu gitu ya Mbak Devi. Nah, itu ciri-ciri daging yang sehat itu seperti apa Mbak Devi? Oke, ya. Apa namanya? Kita memang harus bijak juga saat menerima daging kurban ya, gitu. Insya Allah para panitia sudah memilihkan hewan ternak yang mau dikurbankan itu sesuai dengan syaratnya tadi ya, ada usianya, kemudian kondisi kesehatannya ya, gitu. Nah, alangkah lebih baiknya saat kita menerima boleh cek ya. Yang pertama adalah warnanya ya. Warna daging yang segar ya, itu warnanya kalau daging sapi itu agak pink-pink gitu ya. Tapi pinknya pink segar, bukan pink pucat ya. Kalau yang daging kambing dia lebih merah lagi ya. Jadi karena memang kandungan zat besinya jadi lebih tinggi, vitamin C-nya, magnesiumnya tinggi, jadi warna daging dari daging kambing ini akan lebih merah daripada daging sapi ya. Kemudian yang kedua teksturnya. Jadi kalau kita terima dagingnya, kita coba pencet-pencet bumbunya gitu. Kalau dia kenyal ya, insya Allah itu bagus ya, dalam kondisi yang segar, sehat. Tapi kalau kita pencet ini kok lembek ya, susah baliknya gitu ya, itu bisa jadi memang kondisi dagingnya sudah kurang bagus gitu. Kemudian yang ketiga yang khas adalah aromanya ya. Aroma daging amisnya seger sama aroma daging amis yang mau busuk itu akan jelas berbeda. Jadi kalau sapi ya segernya seger bau sapi, kalau di kambing itu pasti ada aroma peremus-peremusnya, apalagi daging kurban ya. Itu kalau daging kambing yang dikurbankan itu kan memang ada jangka waktu tahun ya, berapa tahun kambing yang boleh dikurbankan itu. Jadi semakin tua kambingnya biasanya dia aromanya akan semakin remus ya gitu. Itu maknanya. Kalau tadi kan ada kambing, ada sapi nih. Ya. Bedanya itu tadi udah dijelasin ya, Pak, ada warnanya. Terus kalau dari segi tekstur mungkin nggak jauh beda ya? Oh ya, kalau tekstur ada perbedaan. Jadi kalau di tekstur itu, kalau di daging sapi dia akan teksturnya, seratnya itu akan jadi lebih lembut ya, karena kulitnya si sapi lebih tebal ya, jadi diselimuti dengan lemak-lemak, jadi dia serat-seratnya itu di dagingnya lebih lembut. Sedangkan yang di daging kambing itu ototnya dia lebih banyak, jadi seratnya lebih besar-besar, merah warnanya, kemudian seratnya itu lebih tebel-tebel gitu ya. Jadi perbedaannya sebenarnya kalau dilihat dari kasat mata aja sudah terlihat ya, mana yang sapi mana yang kambing gitu Mbak. Oke. Nah tadi kan Mbak Desi juga udah menjelaskan gitu ya cara menyimpan daging kurban, tapi dari versi mentahnya, daging mentah. Kok dari segi daging yang sudah dimasak, yang sudah diolah itu bisa disimpan gitu atau tidak? Boleh. Jadi sekarang ini kan marak ya sistem penyimpanan namanya frozen food ya gitu. Nah, boleh saja menyimpan dengan kondisi matang ya. Dipastikan satu, wadah penyimpanannya memang harus bersih ya. Jadi kalau masih agak basah-basah lembab ya, itu akan pasti di situ ada bakteri E. coli ya gitu. Kalau makanannya sudah bakteri E. coli yang dimasak dalam makanan itu sudah rendah ya, kemudian alat penyimpanannya itu masih lembab, basah dan ada air di situ. Nah, itu akan beresiko pembusukan dari makanan yang sudah diolah tadi. Jadi memang wadah untuk menyimpannya itu memang harus bersih ya. Kemudian memang kedap udara disimpan kalau misalkan dalam kondisi suhu yang sudah dingin ya, tapi pastikan dapur kita ya setelah kita masak kemudian untuk mendinginkannya dapur kita bersih ya. Tapi kalau dapurnya dekat jalan, ada kontaminasi ya, sering orang keluar masuk ya, itu disimpan dalam kondisi panas nggak apa-apa. Jadi begitu dimasukkan sudah panas ya, kemudian langsung ditutup gitu ya. Terus kemudian penyimpanannya boleh disimpan di lemari pendingin ya. Dipastikan di dalam box lemari pendinginnya tidak ada makanan mentah ya gitu. Jadi memang sehingga menghindari
kan bakteri dari si bahan makanan yang mentah masuk ke dalam makanan yang matang. Jadi di dalam raknya, di dalam box pendinginnya itu memang semua isinya adalah makanan yang sudah matang, tidak ada campuran dari bahan makanan yang masih mentah. Gitu. Kalau di lemari pendingin itu berarti di kulkas biasa atau mungkin di freezer gitu? Boleh. Mau di kulkas biasa dengan suhu 3 atau 4 derajat ya, itu boleh, cuman nanti bedanya adalah lama simpannya gitu ya. Jadi mau di kulkas pendingin biasa itu 2 sampai 3 hari ya. Terus kemudian nanti kalau di freezer ya, freezer itu kan di lemari pendingin ada yang 1 pintu, ada yang 2 pintu ya gitu. Kalau itu 1 pintu ya, jadi benar-benar itu freezer ya, dengan minus 10 derajat Celcius suhunya itu bisa sampai 1 bulan. Terus ada lagi bisa menggunakan deep freezer ya, jadi memang yang freezer besar. Jadi kalau yang kulkas pintu 4 itu ya, yang bawahnya itu, atau dengan suhu yang minus di bawah min 18 derajat ya, itu bisa sampai 1 tahun. Jadi beda suhu penyimpanannya, juga beda lama penyimpanannya. Setelah daging ini disimpan ya, atau mungkin tidak boleh disimpan langsung diolah, itu cara mengolah yang baiknya gimana tuh Mbak Desi biar optimal gizi yang kita dapatkan? Oke. Jadi untuk mengolah si daging ini ya, daging sapi ataupun daging kambing ya, biar tidak rusak nilai gizinya ya, disarankan tidak mengolah dengan suhu tinggi ya. Jadi suhunya lebih dari titik didih ya, 100 derajat Celcius. Misalkan di presto gitu ya, di presto itu kan dengan suhu yang tinggi ya gitu. Jadi disarankan dengan suhu yang 60 sampai 70 derajat saja, atau dengan api yang kecil sampai sedang ya, sehingga si daging itu matang dari luar menuju ke dalam ya gitu. Jadi matangnya nanti bisa sempurna. Oke. Nah kalau ini kan tadi matang dengan sempurna nih. Ngomong-ngomong tentang empuk nih Mbak Desi, Ya. ada nggak sih tips biar daging kurban atau daging ternak itu jadi empuk gitu? Ya, oke. Jadi untuk pengolahan si daging kurban ini ya, itu ada beberapa tips ya. Contohnya bisa memarinasi ya, dimarinasi dengan pepaya muda ya, boleh pepaya mudanya diparut ya itu, atau nanas, boleh parutan nanas, atau misalkan ditutup dengan daun jati ya, itu kurang lebih selama 2 sampai 3 jam saja, kemudian baru direbus ya, direbus dengan api yang sedang, tidak perlu langsung mendidih panas gitu ya, baru dimasukkan ke dagingnya. Jadi dari kondisi dingin ya, suhu rendah ke hangat gitu ya gitu. Atau misalkan dikukus boleh juga sama, itu dengan suhu yang rendah, bukan rendah ya, sedang ya, suhu sedang gitu Mak. Nah tadi kan merebus nih ada suhu-suhunya gitu ya. Kalau lamanya proses perebusan itu ada pengaruhnya enggak? Ya, karena si otot itu bisa jadi lebih keras ya. Jadi untuk merebus dengan api yang sedang cukup dengan waktu 2 sampai 3 jam saja. Ya, gitu. Daripada dengan suhu yang tinggi 1 jam, setengah jam ya, empuknya tuh beda ya. Otomatis ototnya jadi rusak, proteinnya jadi rusak. Tadi tuh kan kita ngomongin daging itu secara umum gitu ya. Ada nggak sih daging yang emang dia itu bagian tertentu dari dagingnya itu yang udah empuk gitu Mbak Desi? Ya, jadi biasanya daging yang memang sudah empuk itu pasti daging yang di serat-seratnya itu diselimuti dengan lemak ya gitu. Jadi rasanya lebih juicy, lebih gurih ya, karena memang lemak itu pada dasarnya memang gurih, enak gitu ya. Kalau kita makan makanan berlemak kadang jadi nggak ingat karena saking gurihnya, saking enaknya gitu. Jadi memang seperti khas dalam, kemudian sandung lamur ya, itu kan memang bagian-bagian tubuh daging yang diselimuti oleh lemak gitu. Jadi memang lebih cepat empuk dan lebih enak juicy
disebutin ya kalau ahli gizi dan juga konsultan gizi gitu ya. Kalau rekomendasi masakan olahan yang dia itu bisa apa ya, mengoptimalkan gizi yang kita dapatkan gitu Mbak Desi. Apa sarannya selain mungkin rendang itu gimana Mbak Desi? Apa Ya. sehat? Ya, karena sobat sehat ini ya kemudian dari kalangan anak-anak muda ya sebenarnya banyak sekali olahan daging ya itu yang bisa masuk dengan listnya anak-anak muda ya. Kalau rendang, opor itu sudah masuk ke ranahnya 30 tahunan, 40 tahunan ke atas ya gitu. Tapi kalau untuk anak-anak muda sebenarnya bisa diolah ya. Sekarang ini kita banyak meniru ya, banyak meniru olahan dari negara lain ya, kayak misalnya Korea ya. Kita bisa pakai bulgogi ya, bikin ya, gitu dengan apa namanya pengolahan bumbu alanya Korea ya, gitu. Atau bisa berupa pizza boleh ya, pizza dengan toppingnya dari daging kurban itu ya, di apa namanya digiling boleh, kemudian dibikin seperti bolognese gitu ya. Nah, jadi bisa untuk topping pizza, bisa untuk topping spaghetti yang mungkin bisa masuk ke taste-nya anak-anak muda. Ya, Iya. Nah, ngomong-ngomong tentang olahan dan masakan, itu tuh kan tadi ada macam-macam ya Mbak Desi, ada rendang, mungkin dibikin pizza, topping pizza, atau dibikin topping di spaghetti gitu ya. Nah, untuk konsumsinya sendiri ini tuh bisa memberikan manfaat bagi kesehatan itu gimana Mbak Desi? Secara optimalnya itu mungkin kalau di spaghetti harus sekian irisan atau gimana itu Mbak Desi? ya. Jadi di awal tadi ya karena manfaat dari sapi dan dari kambing ini kaya dengan zat gizi ya gitu. Cuman kalau kita tidak bijak dalam mengkonsumsinya itu akan jadi buah malakama untuk diri kita sendiri ya gitu. Jadi batasannya untuk gizi seimbang konsumsi daging itu cukup 50 sampai 70 gram saja. Mau itu sebagai topping pizza, mau sebagai rendang ya itu kurang lebih 2 slice jari kita ini ya, garis 2 garis ini ya itu 50 sampai 70 gram satu hari. Jadi seminggu paling cuma 2 atau 3 kali. Jadi satu minggu itu tidak lebih dari 300 gram ya itu. Jadi tubuh tetap mendapatkan manfaat kesehatannya. Kalau lebih dari itu kemungkinan ya ada resiko karena lemaknya, kadar lemak si daging sapi dan daging kambing ini cukup tinggi ya, ada resiko untuk gangguan di pembuluh darahnya ya. Paling banyak ditemui ya pasca daging Idul Adha ini adalah penyakit hipertensi, serangan jantung, diabetes seperti itu. Nah, jadi cukup 50 sampai 70 gram saja setiap hari atau dalam satu minggu, tidak lebih dari 300 gram. Kalau untuk kita kan makan tuh kadang kita susah untuk kontrolnya ya Mbak Desi ya, mas cuman 2 ruas jari itu kan sedikit gitu ya Mbak Desi. Nah, padahal kan di momen Idul Adha ini kan dagingnya tuh banyak gitu ya. Nah, untuk menetralisir mungkin ada makanan pendamping yang cocok untuk meneruskan yang mungkin nanti penyebab hipertensi biar tensinya nggak tinggi-tinggi banget gitu Mbak Desi. Oke ya, eman-eman ya kalau banyak tapi kok kita konsumsinya sedikit ya gitu ya. Jadi boleh dong lebih sedikit tapi ada menetralnya gitu ya. Ya, monggo boleh menggunakan bahan makanan yang mengandung vitamin, mineral, khususnya adalah serat ya itu, karena vitamin dan mineral ini yang nanti bisa membantu metabolisme lemak yang ada di dalam tubuh kita ya. Contohnya bisa salad sayur ya, jadi habis makan tadi pizza daging kambing ya misalkan ya, itu nanti bisa didampingi dengan salad sayur atau kemudian jus buah. Monggo terserah, di tempat kita itu buah banyak ya, sekarang lagi musim mangga, monggo pakai jus mangga atau pakai smoothies mangga kayak gitu ya, silahkan menggunakan jus
buah atau buah segar utuh ya, monggo mau dibikin salad atau buahnya utuh juga boleh ya. Atau misalkan yang lebih segar itu pakai infus water boleh ya, dari campuran timun, kemudian ada lemon atau jeruk nipis ya, itu bisa dibuat infus water, itu bisa membantu meminimalisir kadar lemak yang berlebihan di dalam tubuh kita. Nah, tadi kan ngomong-ngomong tentang maka daging kurban ini berlimpah gitu ya ketika momen Idul Adha gitu. Nah, gimana sih caranya biar kita tuh bisa mengatasi biar tidak terjadi pemborosan atau mungkin sisa-sisa yang aduh ini kayaknya udah masakan kemarin nih nanti dibuang atau gimana gitu ya Mbak Dewi. Nah, biar tidak merugikan dari segi kesehatan dan juga lingkungan, gimana tuh Mbak Dewi? Ya, itu tadi saat awal kita menerima dari daging kurban ya, ini tergantung masing-masing dalam keluarga ya gitu. Jadi bisa di-list dulu. Ini besok kalau kita dapat daging kurban, kita punyanya mau ngolah apa aja gitu. Kemudian dihitung berapa porsinya. Nah, tadi disimpan sesuai dengan porsi yang kita inginkan, sesuai dengan porsinya kita, sehingga kalau disimpan kondisi mentah kan lebih aman ketimbang disimpan dengan kondisi matang kemudian panasi ulang ya, mungkin rasanya akan jadi enak tapi kitanya yang sudah bosan ya. Jadi mending masak dengan sesuai porsi kebutuhan kita ya. Satu hari ini kita masak rendang, besok kita mau bikin sate misalkan, atau besoknya lagi mau kita bikin spaghetti, kita bikin bolognese atau bulgogi ya, monggo itu disimpan dengan kondisi yang mentah di porsi ya, sehingga daging kurban yang kita dapatkan ya, yang kita terima itu bermanfaat ya, tidak mubazir ya, dan kita sendiri juga tetap terjaga kesehatan. Oke, wah, makasih banget Mbak Desi atas infonya nih, yang tadi tuh udah banyak banget ya dari proses awal nih penyembelihan sampai pengolahannya. Nah, sekarang nih sobat sehat semuanya, kita bakalan ngobrolin tentang fakta atau mitos nih. Ada beberapa fakta dan mitos yang udah kami kumpulkan nih dari HLC. Nah, akan kita tanyakan ke Mbak Desi gitu ya. Nah, mohon bimbingannya nih Mbak Desi. Yang pertama nih, ada yang bilang kalau daging kambing itu kurang sehat dibanding dengan daging sapi. Nah, tadi kalau misal sobat sehat yang udah nyimak nih pasti udah tahu jawabannya nih, tapi boleh ya Mbak Desi diulang lagi. Oh ya, oke ya. Jadi daging kambing itu untuk beberapa orang ya memang ada risiko ya, utamanya adalah orang-orang yang punya faktor risiko penyakit pembuluh darah ya gitu. Jadi memang harus ekstra hati-hati. Tapi boleh mau konsumsi, tapi ada batasannya. Kemudian kalau antara lebih sehat, ibaratnya sama sih ya, selisih dari kadar kolesterol per 100 gram daging sapi dan 100 gram daging kambing itu selisihnya 10 sampai 15 mg gitu ya. Jadi kolesterol di daging kambing itu mencapai 96 ya miligram per 100 gram daging kambing. Kalau di daging sapi itu sekitar 86 mg ya per 100 gram daging sapi gitu. Jadi selisihnya tidak terlalu banyak ya. Kembali lagi harus bijak, kemudian kita tahu kita punya faktor risiko apa ya, sehingga kalau memang kita punya faktor risiko penyakit pembuluh darah ya disarankan konsumsi yang daging sapi ya. Kemudian kalau misalkan tidak berisiko ya, dari keluarga, dari diri kita sendiri itu sudah dilakukan cek pemeriksaan kesehatan, itu tidak ada faktor risiko tersebut ya konsumsi tadi sesuai dengan anjuran 50 sampai 70 gram per hari. Oke, lanjut nih Mbak Desi, yang kedua nih. Aroma daging kambing itu lebih perengus dibandingkan dengan daging sapi, benar atau enggak? Benar banget kalau itu ya, terutama adalah daging kambing yang untuk kurban ya, karena memang dari syarat si kambing itu boleh untuk dijadikan kambing kurban itu kan
ada syarat dia 2 tahun ya, 2 tahun usianya. Jadi semakin kalau yang daging kambing yang dijual ya di sate pinggir jalan itu kenapa ya kalau ini enggak promos ya, karena bisa jadi kambing yang disembelih ya untuk dijual di pedagang-pedagang itu adalah jenis kambing muda ya gitu. Jadi satu di usia kambingnya, kemudian yang kedua dari pakannya. Jadi apa yang dimakan oleh si kambing ini itu juga akan mempengaruhi bau badannya ya, bau proses dari dagingnya itu ya. Jadi memang kalau pakannya pakan alami ya, rumput kayak gitu, itu insya Allah tidak menyengat sekali ya. Tapi kalau dia diberikan konsentrat atau tambahan ya, obat-obat pakan-pakan tambahan, itu bisa akan mempengaruhi aroma dari daging kambingnya. Oke. Tadi kan Mbak Desi bilang kalau bau perengus itu dari umur dan juga dari pakannya gitu ya. Nah, ada yang bilang nih Mbak Desi kalau bau perengus itu berasal dari pemotongan atau penyembelihan yang kurang baik gitu Mbak Desi, itu betul atau enggak? Itu mitos ya Mbak ya. Gitu. Jadi saat proses pemotongan ya, saya dulu waktu kecil juga pernah dengar itu kalau meleti ya, kalau memisahkan antara dagingnya sama kulitnya itu kalau nggak ahli, nggak yang itu pasti jadi perengus. Nah, padahal si perengusnya itu memang asalnya dari si daging itu sendiri ya, usianya si kambing sama pakan yang dikonsumsi kambing itu gitu. Jadi mitos ya kalau dibilang salah motongnya atau salah meletinya gitu. Itu tidak ada pengaruhnya. Iya. Lanjut nih Mbak Desi, ada yang bilang daging kambing itu bisa mengobati darah rendah, itu betul Mbak? Ya. Jadi ini beberapa saya ketemu dengan pasien, ini kita fokuskan ya, yang dimaksud darah rendah itu tensinya yang rendah atau hemoglobinnya atau sel darah merahnya yang rendah ya. Jadi orang awam ya di masyarakat itu, oh saya sakitnya darah rendah. Nah, kadang bingung darah rendah ini yang dimaksud tensi atau HB-nya atau hemoglobinnya ya. Kalau yang dimaksud adalah hemoglobinnya ya, kalau terjadi hemoglobin rendah itu nama penyakitnya adalah anemia ya. Jadi kalau anemia konsumsi daging kambing bisa ya, karena memang daging kambing mengandung zat besi yang lebih tinggi ketimbang daging sapi. Tapi kalau yang dimaksud adalah hipotensi atau tensinya rendah ya, itu mitos ya. Mau seberapapun makan daging kambing, kalau memang tensinya dia rendah ya akan rendah terus. Alhasil karena dia terlalu banyak makan daging kambing, lemaknya yang jadi menumpuk gitu. Jadi sampai saat ini belum ada penelitian ya di dunia kesehatan ya, terutama di gizi ya, korelasi dari hipotensi ya, tensi yang rendah dengan konsumsi daging kambing gitu ya. Jadi itu masih mitos. Oke, jadi kalau untuk mengobati hipotensi itu mitos gitu ya, tapi kalau untuk mengobati anemia itu fakta gitu. Oke. Nah, selanjutnya nih Mbak Desi, daging kurban itu bisa memicu asam urat, tapi ini nggak disebutin nih daging kurbannya itu sapi atau kambingnya, betul atau enggak? Ya, itu fakta ya, gitu. Karena di daging sapi ataupun daging kambing, kedua daging ini mengandung protein ya, utamanya dari daging sapi ya, proteinnya lebih tinggi ya. Nah, asam urat atau kami di gizi itu menyebut adalah zat purin. Nah, zat purin itu adalah salah satu turunan dari protein. Ya, di protein itu induknya ya, di dalamnya ada purin, kemudian ada asam-asam amino ya. Itu di daging sapi ataupun daging kambing itu ada kandungan purinnya. Jadi kenapa selain lemak yang tinggi, kemudian zodium yang tinggi ya, salah satunya adalah purinnya ini. Jadi kalau sobat sehat konsumsi daging sapi ataupun daging kambing ini berlebihan ya bisa beresiko meningkatkan asam urat, apalagi kalau yang sudah punya faktor risiko atau riwayat penyakit hiperuresemia atau asam urat yang tinggi.
Selanjutnya nih Mbak Desi, ada yang bilang kalau daging kurban itu nggak perlu dicuci sebelum dimasak karena dianggap membuat daging itu tuh jadi keras. Itu betul apa enggak? Ya, itu fakta ya. Tadi yang sudah kita sampaikan ya saat kita menerima kalau memang itu mau disimpan ya tidak dengan proses pencucian, tapi kalau mau langsung diolah boleh langsung dicuci ya. Jadi jangan membiarkan si daging yang sudah kita bersihkan, yang sudah dicuci di suhu ruangan yang lama ya. Habis dicuci nanti dia 1 jam lagi masaknya tak tinggal dicuci gitu ya. Jadi satu tadi kadar air yang masuk ke dalam daging ya itu akan membuat keras ya. Kemudian adalah kontaminasi dari bakteri dari si air yang buat kita cuci ya, kemudian sudah menempel di dalam dagingnya, ditambah lagi dibiarkan lama di suhu ruangan ya, ada kontaminasi lagi dari bakteri yang ada di Oke, selanjutnya nih Mbak Desi, jika daging tidak dimasak sampai matang, itu dapat berbahaya bagi kesehatan. ya. Jadi ada beberapa kondisi ya, utamanya dari salmonella ya. Jadi semua makanan yang kurang matang ya, apalagi di daging itu ada beberapa bakteri. Nah, salah satunya adalah salmonella ini ya. Itu yang mengakibatkan gangguan pencernaan ya. Kemudian seperti tipoid ya, tipes ya kalau orang umum ya gitu. Nah, terus juga menjadi zat yang karsinogenik. Ya, jadi kalau kita konsumsi daging yang mentah ya, itu ada faktor risiko kesehatan ya. Salah satunya adalah untuk risiko kanker, risiko gangguan pencernaan ya akibat dari bakteri salmonella ini yang belum mati ya gitu, oleh proses pengolahan. Itu belum nanti bakteri yang lainnya coliform, ada E. coli. Nah selanjutnya nih ada yang bilang kalau kuman yang ada di daging kurban itu tuh tidak berbahaya. Itu gimana nih Mbak Desi? Ya, mau di daging kurban ataupun hewan ternak yang kita konsumsi sehari-hari, jenis bakterinya itu sama. Ya, jadi kayak coliform dan E. coli itu menyebabkan diare ya. E. coli bisa dari si dagingnya itu sendiri, bisa didapat dari penjamahnya ataupun lingkungan ya gitu. Jadi akan bertambah E. coli, semakin banyak bakteri E. coli akan menyebabkan diare ya. Terus kemudian ada salmonella tadi, kemudian ada bakteri bakteri patogen itu yang menyebabkan keracunan ya, itu juga tumbuh ada di dalam daging kurban atau daging hewan ternak. Selanjutnya nih Mbak Desi, ada yang bilang kalau penderita hipertensi gitu ya, tensinya itu tinggi gitu ya Mbak Desi, kalau hipertensi itu tidak boleh makan daging kurban, benar nggak Mbak? Ya, tidak boleh kalau banyak. Ya, jadi ada batasan nilai ukuran untuk penderita hipertensi konsumsi daging ya, baik daging sapi ataupun daging kambing ya. Kalau di orang sehat itu 50 sampai 70 gram atau 300, tidak lebih dari 300 gram dalam 1 minggu. Bagi yang punya penderita hipertensi atau penderita penyakit pembuluh darah ya, itu bisa jantung, bisa dislipidemia gitu, itu boleh seminggu tidak lebih dari 200 gram, 2 on ya, 1/4 ya gitu. Jadi bukan masak 1 kilo langsung dihabiskan dalam satu waktu, itu akan berisiko besar untuk kesehatan para penderita hipertensi atau penyakit pembuluh darah. Oke. Selanjutnya Mbak Desi, ada yang bilang kalau ibu hamil itu tidak boleh makan daging kambing, itu benar atau enggak? Ya, jadi ini sama ya kayak penyakit hipertensi tadi ya. Boleh, tapi memang tidak boleh berlebihan karena kadar kolesterol yang ada di dalam daging kambing, daging sapi ya. Ibu hamil itu tidak makan makanan yang berlemak tinggi aja kolesterolnya bisa tinggi ya, kolesterol dalam darahnya bisa meningkat gitu. Karena proses hormonal ya gitu. Apalagi ditambah dengan konsumsi daging kambing atau daging sapi yang berlebihan ya.
utamanya adalah kandungan vitamin A-nya ya. Jadi kalau berlebihan vitamin A dalam kondisi hamil ya itu akan membahayakan kondisi janinnya ya, terutama di proses penglihatan ya. Jadi nanti si janinnya akan berpengaruh di proses penglihatannya kalau memang konsumsinya berlebihan. Terus nih Mbak Desi, ada yang bilang kalau daging sapi itu baik untuk ibu hamil dan anak atau janin gitu ya, karena kandungan zat besinya itu yang tinggi. Betul atau enggak? Betul ya, jadi zat besinya tinggi, proteinnya tinggi ya. Jadi untuk kehamilan trimester 1 ya, di sana kan ada proses pembuatan organ tubuh janin ya. Jadi di trimester 1 itu asupan zat besi dan protein ataupun vitamin A itu memang tidak dibutuhkan terlalu banyak ya, gitu. Nanti masuk di trimester 2, trimester 3 boleh monggo ya menggunakan daging sapi karena daging sapi itu protein tinggi ya. Di trimester 2 di trimester 3 itu proses perkembangan dari organ itu. Trimester 3 itu bobotnya janin ya, itu monggo bisa dikonsumsi oleh ibu hamil atau untuk anak-anak ya. Jadi untuk pencegahan stunting ini kan juga dari kami ya, program percepatan stunting ini salah satunya adalah memenuhi asupan protein. Nah, si daging sapi ini juga salah satu sumber protein yang bagus untuk pencegahan stunting. Oke, nah selanjutnya nih, daging kambing itu mengandung kolesterol yang sangat tinggi. Betul atau enggak? Betul, itu fakta ya. Tadi ya 96 mg per 100 gram daging kambing. Kemudian kalau di daging sapi itu 86 mg per 100 gram daging sapi. Jadi memang lebih tinggi kolesterolnya, jadi memang harus lebih bijak konsumsinya sesuai dengan batasan gizi-gizi. Oke, nah selanjutnya nih Mbak Desi, ada yang bilang kalau cairan merah yang merebus dari daging mentah atau ketika daging itu dimasak atau dimasaknya itu medium gitu ya, tidak matang gitu ya. Apakah itu tuh cairan merahnya itu darah atau bukan Mbak? Bukan, itu mitos ya. Jadi cairan merah yang keluar pada proses pengolahan daging setengah matang ya atau medium rare itu ya, itu adalah mioglobin ya. Kalau hemoglobin itu adalah oksigen yang ada di dalam darah ya. Kalau mioglobin itu oksigen yang ada di otot ya. Jadi saat proses pemanggangan atau pengolahan yang medium ya, jusinya keluar ya, ada cairan, itu ada cairan mioglobinnya, cairan yang ada di otot daging. Selanjutnya nih Mbak Desi, ada yang bilang kalau membekukan daging itu dapat membunuh bakteri. Nah, itu mitos ya, tapi sudah kita bahas ya. Jadi pembekuan, proses penyimpanan dengan lemari pendingin itu tidak mematikan bakteri, hanya menidurkan bakteri ya. Jadi saat penyimpanan, kemudian nanti saat pengolahannya pun ya, itu pencairan daging dari almari pendingin atau freezer itu juga harus yang benar ya. Jadi ada proses thawing atau pencairan bagian es yang ada di daging ya, itu boleh dipakai keran air yang mengalir ya, kemudian posisi daging masih dalam wadahnya ya, dalam plastiknya, baru dicairkan. Tidak boleh yang dari lemari pendingin langsung cemplung dimasak kayak gitu ya. Jadi memang benar-benar harus mencair dulu es yang ada di daging ya, baru boleh diolah sehingga bakterinya itu tidak beranak pinak. Oke, selanjutnya nih Mbak Devi, daging sapi itu memiliki kandungan lemak yang tinggi, betul atau dibandingkan dengan daging kambing, lemaknya lebih tinggi ya di daging kambing. Kalau dibandingkan dengan daging unggas ya, itu jauh lebih tinggi daging sapi tentunya ya. Kalau daging unggas itu di bawah daging sapi ya. Kalau dengan telur juga di bawah. Jadi tergantung temennya yang siapa ini ya. Ya, pembandingnya ini yang di daging sapi ini untuk
kadar lemaknya sama daging apa dulu gitu ya. Terus kemudian potongan tubuh yang mana yang dikonsumsi tadi ya. Kalau khas dalam sama khas luar kemudian dibandingkan dengan sandung lamur, otomatis lemaknya akan lebih tinggi dari yang sandung lamur. Oke, nah udah terakhir nih Mbak dari sini. Wah. Fakta atau mitos kalau kita itu tidak boleh mengkonsumsi daging kambing bersamaan dengan buah durian? Ya, fakta ya. Jadi di daging kambing dan di durian itu mempunyai zat termogeni ya. Jadi saat kita konsumsi ada sensasi panas ya. Jadi keduanya ini adalah termasuk dalam golongan zat termogeni tadi ya. Jadi kalau keduanya kita konsumsi bersamaan ya, kita bisa merasakan perut kita jadi panas, tubuh jadi lebih panas. Nah, otomatis akan jadi tidak nyaman untuk tubuhnya. Gitu ya. Jadi boleh dijeda lain waktu ya, boleh pilih salah satu. Gitu ya. Oke, wah udah terakhir teman-teman sobat sehat semuanya. Terima kasih nih buat Mbak Desi yang udah membagikan ilmunya yang sangat bermanfaat untuk kita ya, insya Allah semoga ya. Nah, terima kasih juga kepada sobat sehat semuanya yang udah stay tune di episode perdana ini. Nah, kami harap diskusi ini bisa memberikan wawasan baru dan juga bermanfaat buat sobat sehat semuanya. Jangan lupa, penting untuk menjaga kesehatan dan gaya hidup sehat tidak hanya pada momen-momen tertentu aja nih, tapi juga dalam semua atau setiap kesempatan yang kita miliki. Nah, kalau teman-teman sobat sehat semuanya itu punya pertanyaan yang lebih lanjut atau topik yang pengen nih teman-teman bahas, diskusikan di episode-episode mendatang, jangan ragu untuk komen di kolom komentar di bawah ini ya. Nah, oke, karena udah selesai nih diskusinya, sampai jumpa di episode Healthy Talk dari HLC selanjutnya. Tetaplah sehat, bahagia, dan selalu berkomitmen untuk hidup sehat. Sampai jumpa sobat sehat semuanya. Terima kasih telah mendengarkan dan berpartisipasi dalam komunitas gaya hidup sehat bersama kami HLC. Ingatlah untuk mencintai diri sendiri dan menjaga kesehatan Anda. Salam sehat dari kami.